Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang materi topik 2. Topik 1 pada modul keempat, yaitu tentang literatur review. Diawali dengan topik pertama, yaitu pengertian literatur review, di mana bahwa tujuan daripada pembelajaran ini yaitu mahasiswa dapat memahami tentang pengertian daripada literatur review, atau disebut juga sebagai tinjauan literatur. Pentingnya daripada literatur ini adalah sangat berguna atau bermanfaat bagi penulisan skripsi atau pada saat melakukan penelitian. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan literatur review? Di mana bahwa literatur review itu adalah berisi tentang uraian teori atau temuan, bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian tersebut nanti akan dijadikan atau diarahkan bagaimana caranya untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan suatu masalah yang sudah diuraikan dan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Jadi ini adalah ada kaitannya dengan perumusan masalah, ya. Selanjutnya, apa sih gunanya? Kegunaannya adalah bahwa kegunaan daripada literatur review itu adalah bahwa sebagai tinjauan literatur, sehingga memiliki urutan langkah. Yang pertama tentunya mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian, maka langkah yang harus kita awali itu adalah kita cari sebanyak mungkin informasi-informasi yang sesuai dengan penelitian kita atau dengan isu yang akan kita peroleh, yang akan kita ambil. Kemudian gunanya adalah untuk menghindari juga duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Jadi supaya kita ketahui bahwa orang sudah melakukan penelitian ini, tapi kalau kita sudah punya literatur review, maka kita bisa memetakan mana saja yang sudah atau belum atau perlu dikembangkan atau diimprove, ya. Dengan literatur review maka akan diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Nah, bagaimana cara mendapatkan literatur review? Tentunya ini yang proses yang tidak bisa kita hindari. Artinya bahwa kita harus membaca, kita harus memahami, kita harus mengkritik, kita harus meluangkan mereview literatur itu dari berbagai macam sumber. Intinya adalah membaca, dan setelah dibaca kita pahami. Setelah kita pahami, bahwa kita kritisi bahwa sebuah paper atau sebuah literatur itu adalah yang mana yang kurang, mana yang lebih. Nah, sehingga dari tinjauan literatur ini akan memberikan ide dan tujuan tentang pokok penelitian yang akan kita lakukan. Jadi luangkanlah waktu untuk melakukan seperti ini, ya. Nah, apa sih isinya di dalam literatur review itu? Berisinya adalah ulasan, rangkuman, dan pemikiran tentang beberapa sumber pustaka. Tidak hanya dari paper, tetapi dari yang lain pun, pokoknya silakan Anda bisa baca, ya. Apakah dari artikel, dari buku, dari informasi internet tentang topik yang dibahas, itu adalah silakan bisa ditempatkan pada yang biasanya memang itu biasanya ditempatkan pada bab awal. Nah, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain juga dijadikan sebagai pembanding. Jadi ada yang namanya comparative study, ya, berdasarkan dari hasil-hasil penelitian yang sebelumnya.
Tujuannya adalah bahwa untuk mendapatkan landasan teori yang kuat tentunya, karena pernyataan masalah yang kita tetapkan itu harus berdasar kepada literatur review. Teori yang didapatkan merupakan langkah awal agar peneliti dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar, sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Nah, ada dua komponen utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, theoretical framework atau kerangka teori. Yang kedua adalah kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Nah, ini ada macam-macamnya, ada yang bersifat naratif, ada kualitatif, ada kuantitatif, ya. Nah, biasanya kalau skripsi cukuplah dengan naratif, juga masih cukuplah sebetulnya. Nah, nanti lebih kepada kuantitatif, apalagi nanti kualitatif, ya. Aspek utama yang harus dilakukan dalam melakukan literatur review adalah pertama survei, ya. Yang kemudian evaluasi, artinya ringkas gambaran-gambaran yang ada, kemudian dapatkan masukan yang terkait dengan isu tersebut, ya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, literatur review ini adalah di kuning, ini adalah topik penelitian kita. Kemudian ada related study, artinya yang berkaitan dengan topik kita. Ini juga yang berkaitan dengan topik kita. Kemudian kita rangkum. Nah, lalu kita masukin ke dalam sebuah tabel. Nah, dari tabel ini kita lihat yang pertama adalah paper A, apa problemnya, apa teknologinya, apa metodologinya, ada apa interpretationnya, apa atau apa temuannya. Kemudian paper B, apa problemnya, apa teknologinya, seperti apa metodologinya, bagaimana menginterpretasikannya, melakukan findingnya. Yang C juga sama. Jadi misalnya kita punya 3 paper, kita tulis di sini. Nah, pendapat kita terhadap paper A, B, C tersebut, bagaimana propose problemnya, bagaimana propose itu adalah usulan, ya, usulan permasalahan yang ada di paper atau di penelitian kita. Kemudian teknologinya kita seperti apa, kita juga memiliki metodenya bagaimana, kemudian kita melakukan interpretasinya juga seperti apa. Kemudian temuan yang didapatkan atau tingkat harapan daripada nanti temuan itu seperti apa, maka kita harus jelaskan di sini. Nah, selanjutnya kita lakukan di sini, ya, masuk ke metodologi. Nah, kalau kita ada keputusan di sini, apakah kita mau pakai teknik 1 atau teknik 2? Kalau teknik 1, maka inilah tekniknya dan hasilnya. Nah, dari hasil ini kita lakukan analisis dan interpretation. Lalu lakukan kita kesimpulan. Nah, ini adalah merupakan sebuah framework atau sebuah siklus daripada melakukan literature review. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.